kami bersama Tuhan. Semua perangkat yang kami gunakan, semua software yang kami gunakan di tempat kami masing-masing diberkati. Tidak akan terjadi pemadaman lampu di tempat kami Bapa, sehingga ibadah ini, persekutuan ini bisa berlangsung dengan baik. Iblis, engkau dengar, engkau diam, engkau tidak boleh bergerak. Kami anak-anak Tuhan yang punya otoritas, kuasa, hak, dan kewenangan yang telah diberikan oleh Bapa, kuasa kami jauh lebih tinggi daripadamu. Dan hari ini kami katakan engkau diam, engkau tenang, engkau tidak akan mengganggu konsentrasi kami, bahkan seluruh perangkat kami. Dan kami tawan, kami ikat, kami tundukkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan nama Mesias anak Allah itu kami tundukkan engkau. Hati kami tenang, bahkan kami saat ini mendengarkan bagian firman Tuhan. Lawatlah kami Bapa, dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Baik, selamat pagi orang-orang kuat di dalam Tuhan, bagaikan Raja Wali yang tidak pernah bergantung kepada dahan atau pohon, tetapi dia bergantung penuh kepada kekuatan kedua sayapnya. Kedua sayap daripada burung Raja Wali ini, saya teringat juga kekuatan daripada burung Nasar. Burung Nasar ini punya kekuatan, itu adalah kedua sayapnya. Sayap yang pertama adalah sayap firman Allah, dan yang satu adalah sayap doa dan Roh Kudus. Karena kedua sayap itulah yang akan menerbangkan anak-anak Tuhan untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan, sebagai mempelai wanita bisa berjumpa dengan mempelai laki-laki, ya, di awan-awan yang permai. Saudara-saudaraku yang diberkati, saya mohon maaf minggu lalu saya harus sampaikan firman, tapi karena satu dan lain hal teknis, saya tidak bisa menyampaikan. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan satu topik, space doa supranatural. Landasan firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 5. Saudara-saudara, kita buka sama-sama Yakobus 5. Ya, Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20, dan nats pembimbingnya dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca dulu Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan baca secara cepat saja. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman yang menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.
Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14, ayat yang luar biasa. Kota atau tempat di mana kita ditaruh di situ, kita harus berdoa secara sungguh-sungguh bagi negeri itu. 14, 2 Tawarik 7, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya bicara tentang space doa supranatural. Ini menarik ya. Kalau bicara tentang space berarti ada satu ruang yang khusus. Ya, kalau biasanya ada pejabat yang mau rapat atau bicara sesuatu yang spesifik, itu mereka menyediakan satu ruang khusus, ya, space untuk membicarakan sesuatu yang tidak boleh didengarkan oleh orang lain, orang-orang tertentu. Ya, kalau kita dengar doa, semua orang tahu, ya. Doa itu secara umum orang tahu bahwa itu komunikasi, nafas hidup, berbicara dua arah antara pencipta dan yang diciptakan. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Ya, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa. Berkuasa termasuk berkuasa di dalam melakukan doa secara supranatural. Saya bicara natural, supranatural di sini bukan natural, tetapi supranatural. Supranatural yang ditulis oleh firman Allah. Orang kalau mendengar supranatural, konotasi dan mulai image-nya, cara berpikirnya sudah menuju kepada praktek-praktek perdukunan. Mantra-mantra, lalu bakar ini, kemenyan, dan segala macam. Tapi bukan itu yang saya bahas. Doa secara supranatural adalah doa yang melampaui. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Doa supranatural adalah jenis doa yang mendemonstrasikan kuasa dan kekuatan Injil itu. Ya. Yang ditandai dengan tanda-tanda ajaib atau mujizat yang diberdayakan dan diadakan oleh Roh Kudus di dalam dan melalui saudara dan saya, atau juga yang disebut dengan ya berdoa secara supranatural. Apa doa supranatural itu, saudaraku? Doa supranatural adalah suatu demonstrasi yang saudara dengar tadi yang kita baca. Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Waktunya saja yang berbeda dan tempatnya berbeda. Tetapi doa yang diarahkan oleh Elia, sasarannya, alamatnya jelas sama seperti alamat doa saudara dan saya. Dia berdoa secara sungguh-sungguh dan hujan tidak turun selama 1 tahun dan 6 bulan. Ini yang saya katakan doa yang melampaui, doa secara supranatural. Demonstrasi doa atau demonstrasi kuasa doa ini juga dilakukan oleh Yesus. Saudara pernah ingat waktu Yesus bersama murid-murid memberitakan Injil, ada seorang yang kena penyakit ayam atau epilepsi. Murid-murid tidak bisa menyelesaikan perkara dan persoalan itu, tetapi Yesus bisa menyelesaikan itu. Dan ketika murid-murid itu mundur bersama dengan Yesus, murid-murid bertanya, "Guru, kami sudah melakukan ya penyembuhan kepada anak itu." Ya, bahasanya begini. Pasti saudara dan saya sudah baca itu. Tetapi kami tidak bisa melakukannya. Yesus katakan apa?
yang jenis seperti itu hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Oke, saya tidak bahas puasa, tapi saya bicara tentang ruang doa supranatural. Saudara, untuk kita melihat satu tanda ajaib, sign and wonders, dalam kita mendemonstrasikan kuasa Allah, ini ada satu ruang yang saudara dan saya harus siapkan. Apa itu ruang? Ruang itu adalah satu tempat khusus. Kenapa saya katakan khusus? Saudara dan saya sudah dicetak oleh dunia ini dengan hiruk pikuknya. Ya. Sudah kita terkontaminasi pikiran kita dengan begitu banyak bunyi-bunyian. Kita ke mall ada hiruk pikuk, kita di rumah juga ada hiruk pikuk, kita ke komunitas kita juga ada hiruk pikuk. Banyak suara ini dan itu membuat kita ini sudah penuh. Dan sepertinya tidak ada lagi ruang bagi Tuhan untuk kita komunikasi dengan Dia. Sehingga, saudara perhatikan, kita harus menyediakan satu ruang yang khusus, yaitu ruang supranatural untuk saudara dan saya membangun worship dengan Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam kita membangun worship dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan apa yang disebut, kita akan dimampukan untuk masuk dalam satu suasana brokenness. Ya. Perhatikan tadi, ada ruang khusus supaya kita bisa sediakan itu. Karena kita ini sudah penuh hiruk pikuk dengan dunia ini, kebisingan membuat kita sudah kelelahan. Sepertinya tidak ada ruang lagi bagi Tuhan untuk kita berkomunikasi secara spesifik dengan Tuhan. Oleh sebab itu tadi saya katakan kita harus menyediakan space, ruang rohani khusus secara supranatural, ya, untuk kita masuk dalam worship. Karena di dalam worship itu kita akan dimampukan untuk bisa mengalami brokenness. Kita mengeluarkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan dalam ruang itu. Coba saya minta satu orang bantu saya, ini karena dengan cepat saja, bantu saya baca di Kidung Agung 1 ayat 4. Bagaimana luapan ungkapan hati dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Kidung Agung 1 ayat yang keempat. Kidung Agung 1 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Ya. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saudara perhatikan. Untuk masuk di dalam ruang worship atau space secara supranatural, di situ ada dua pribadi yang bercumbu dan berkasih-kasihan. Tadi saya katakan, ketika kita masuk dalam ruang doa secara supranatural tadi, space doa supranatural tadi, kita membangun worship. Dan di dalam worship itu kita bisa tembus masuk di dalam satu ruang ya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ya, sehingga kita bisa dimampukan untuk mengalami brokenness. Apa itu brokenness? Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada sang mempelai laki-laki. Saudara lihat di situ, tariklah aku di belakangmu. Jadi kita ini ditarik oleh Tuhan, saudaraku. Saudara tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa untuk bisa mendekati Tuhan, kecuali Dia yang menarik saudara. Dan saudara yang punya tugas menyediakan satu space, ruang, supaya ruang itulah ya mempelai laki-laki itu bisa menarik kita dan menaruh kita di belakang. Dan mari kita cepat-cepat pergi.
Saudara lihat, bercumbu di antara dua orang ini, saling berkasih-kasihan, menyampaikan brokenness, isi hati, penghancuran wadah hatinya diserahkan kepada sang mempelai laki-laki itu. Ya, menarik saudara. Ya, jadi di dalam membangun ruang atau space doa supranatural itu harus diawali dengan worship. Karena worship ini punya kekuatan untuk memampukan kita untuk mengalami brokenness. Itu brokenness. Menyampaikan isi hati kita semua kepada sang mempelai itu di dalam ruang doa supranatural itu. Kedua, kita akan mengalami apa yang disebut dengan holiness. Holiness ini bicara tentang kekudusan. Karena tidak mungkin seseorang yang mau datang berjumpa dengan sang mempelai laki-laki yang kudus itu dengan tidak berhiaskan kekudusan. Oh, tidak mungkin. Dia harus menggunakan dan mengenakan baju kain lenan halus yang menandai bahwa dia hidup dalam kekudusan untuk datang masuk dalam satu ruang yang khusus untuk bercumbu dengan sang mempelai itu. Saudara perhatikan, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Ini bicara mahligai-mahligai ini, bicara tentang ruang-ruang khusus. Yang orang lain tidak boleh tahu kecuali saudara dengan sang yang mendengarkan doamu, yaitu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai. Ini dua insan yang saling bersorak-sorai dalam ruang itu, ruang doa supranatural itu. Saudara perhatikan baik-baik. Elia tadi dia berdoa, dan hujan itu tidak turun selama 1 tahun dan 6 bulan. Bukankah itu bukan doa yang biasa-biasa? Mendemonstrasikan satu kuasa doa yang luar biasa punya dampaknya. Saudara perhatikan baik-baik. Semua orang mengerti bahwa doa adalah satu komunikasi dengan Allah, tapi komunikasi yang sifatnya supranatural. Kenapa? Coba saudara perhatikan. Saya minta satu orang bantu saya lagi untuk baca di Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Karena doa adalah komunikasi dengan Allah. Minta tolong satu orang bantu saya di Efesus 6 ayat 10. Sambil cari saya menjelaskan. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 Akhirnya ayat adalah 10. kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara perhatikan. Ayat 10 saja Saudara perhatikan. Doa yang kuat atau mendemonstrasikan doa supranatural, yaitu kita harus hendak kuat. Saudara dan saya, kita hendak kuat di dalam Tuhan. Kalau kita bercumbu berlama-lama dengan Tuhan di dalam space doa supranatural itu, maka ada kekuatan tersendiri yang saudara dan saya dapatkan, sehingga di Efesus 6 ayat 10 dikatakan, saudara-saudaraku, saudara dan saya, hendaklah kita ini kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Untuk apa pertanyaannya? Itu. Pertanyaannya adalah supaya kita bisa melakukan demonstrasi kuasa doa menghadapi musuh dan lawan kita. Coba kita baca di Efesus 6 ayat 12. Minta tolong. Siapakah musuh dan lawan kita itu yang perlu kita demonstrasikan kuasa kita kepada dia? Silakan. Ayat 12. Ibu masih mati. Ibu Christine, mute-nya dibuka dulu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 12. Iya, saudara-saudaraku yang ada di dalam Sola Fide Strong Prayer, saya katakan tadi, saudara dan saya hendaknya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, di dalam doa supranatural yang saudara bangun dengan sang mempelai tadi saya katakan dengan worship, itu kita dapat kekuatan tersendiri. Karena kita tahu lawan kita itu adalah pemerintah-pemerintah yang gelap, penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Bagaimana kalau kita doa secara natural yang biasa-biasa saja? Tidak akan mungkin kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah untuk menaklukkan iblis itu di bawah kaki kita. Roma 16 ayat 20. Ya. Setiap orang Kristen diberikan hak istimewa untuk berhubungan langsung, ya, bercumbu langsung, berbicara langsung, ya, berkasih-kasihan langsung dengan sang pendengar doa itu, ya, dan menyatakan kasih dan kebutuhannya kepada dia. Doa sama dengan satu percakapan supranatural. Nah ini, percakapan supranatural yang tidak boleh didengar oleh siapapun. Kecuali saudara masuk dalam ruang khusus itu, dan saudara bangun doa secara supranatural, percakapan supranatural, antara dua pribadi yang mendengar dan yang berbicara. Tuhan akan bicara kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Dan saudara menyampaikan dan mengungkapkan isi hatinya. Yang tadi saya katakan brokenness dan holiness. Wadah hati yang keras harus dihancurkan. Dan saudara mendapatkan hati yang holiness. Hanya dengan kekudusan saja kita bisa melihat Tuhan. Ya, kekuatan kuasa ya di dalam Tuhan untuk melawan musuh-musuh kita. Dunia ini sudah mencetak kita dengan hiruk pikuk, kebisingan. Bisakah kita punya waktu khusus dengan Tuhan? Sama seperti tadi saya gambarkan di dalam Kidung Agung tadi. Ya. Kalau saudara perhatikan di 1 Petrus 4 ayat 7 menggambarkan space itu. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya saudara dapat berdoa. Nah ini. Jadi tenang ini kan berarti kita keluar dari satu ruang hiruk pikuk. Dunia sudah mencetak kita dengan kebisingan. Dunia sudah mencetak kita sehingga kita penuh dengan emosi, amarah, sakit hati, dendam, kepahitan. Sehingga kita bisa mengalami apa yang disebut dengan deep wounds and deep healing. Kita bisa mengalami apa yang disebut dengan luka yang mendalam dan penyembuhan yang susah untuk disembuhkan. Ini sangat berbahaya, makanya kita hari ini, pagi hari ini bicara tentang space doa supranatural untuk mendemonstrasikan kuasa doa itu kepada dunia yang ada di sekitar kita. Saudara, di atas ruang angkasa sana ada penghalang-penghalang yang berlapis-lapis ya untuk menghalangi doa saudara dan saya. Untuk itu kita perlu doa yang sifatnya supranatural. Doa adalah percakapan antara dua pribadi yang saling mengasihi. Saudara lihat, saling menyampaikan brokenness, isi hatinya. Ya, kita yang mengalami penghancuran wadah hati, dengan seiring waktu kita mengalami upgrade hati, kalibrasi hati untuk masuk dalam apa yang disebut dengan holiness. Karena hanya dengan kekudusan holiness, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam ruang doa secara supranatural. Saudara perhatikan baik-baik. Kepada siapakah kita berdoa? Elia. Kepada siapakah Elia berdoa tadi? Ya, bagaimana mendemonstrasikan ya kuasa supranatural itu. Bagaimana saudara melihat Elia melakukan itu? Ya, akhirnya apa?
Hujan tidak turun selama 6 bulan dan 1 tahun. Menarik bukan, saudara-saudara? Apakah saudara juga bisa melakukan sama seperti Elia? Ya, saudara lihat, dia sendiri berdoa. Tetapi ketika dia dikejar oleh istrinya Ahab, ya, dia lari ke tepi sungai Kerit itu, dan dia minum dari situ setiap hari, dan roti dan daging dibawa oleh burung setiap pagi dan sore. Tetapi pada akhirnya sungai itu menjadi kering. Sungai Kerit itu, karena hasil doanya dia sendiri. Lalu akhirnya dia lari berpindah dari sungai Kerit itu ke Sarfat. Saudara lihat di sana bagaimana dia berjumpa dengan seorang janda dengan 1 anak yang mereka punya makanannya sudah hampir habis. Tetapi dia katakan kepada itu, buatlah makanan untuk aku. Wanita itu katakan, ya kalau kami bikinin untuk kamu makan, maka hari ini aku dan besok aku dan anakku akan mati. Tetapi wanita itu taat. Ini saudara lihat, ketaatan daripada janda ini implikasinya apa? Dia memberikan makan kepada seorang nabi Elia. Elia makan. Setelah itu Elia katakan, siapkanlah semua wadah-wadahmu untuk aku, ya, untuk diisi dengan minyak, ya, dan diisi lagi dengan orang Maluku atau orang Indonesia sekarang katakan terigu, tepung. Ya, wadah-wadah disiapkan dan semuanya itu tercurah penuh sampai tidak ada wadah lagi. Minyak, ya, dan tepung itu berhenti. Bukankah ini satu peristiwa supranatural dan saudara dan saya bisa melakukan itu? Karena alamat doa yang disampaikan oleh Elia sama seperti alamat yang saudara dan saya tujukan kepada Tuhan. Tuhan yang sama, ya. Saudara perhatikan itu, Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang berbeda. Waktu dan tempat saja yang berbeda, ya, tetapi saudara lihat alamatnya sama. Kepada siapa kita berdoa? Pasti kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong dan memampukan kita untuk berbicara karena Roh Kudus itu memberikan hikmat dan wahyu kepada kita untuk mengenal Sang Bapa itu. Lalu kita bisa berbicara kepada Bapa untuk menyampaikan tadi holiness, ya, kekudusan, brokenness, penghancuran wadah hati kita kepada Tuhan. Tapi tadi saya katakan pada ruang tersendiri, ruang khusus, ya, secara supranatural. Ya, bila mana kita berdoa, ya kita harus menetapkan waktu khusus setiap hari yang tadi saya katakan itu space yang khusus. Karena di situ ada 2 insan akan bercumbu di situ. Kidung Agung 1 ayat 4 tadi. Ya. Saudara perhatikan bahwa doa yang sekarang di akhir-akhir ini bukan doa yang biasa-biasa lagi. Saya singkat saja, saya akan mengakhiri, mungkin waktunya sudah terbatas sekali. Saya menyampaikan, saya dari satu rumah sakit, bahkan dari rumah ke rumah mendoakan orang yang sakit. Ya, secara supranatural, bahkan mereka yang tahu saya, mereka ke rumah, kami doakan mereka. Puji Tuhan, ya, orang-orang yang tadi dokter sudah katakan kamu TBC, kamu asma, kamu jantungan, ya. Puji Tuhan, setelah kami melayani mereka, mereka mengalami pemulihan saat itu juga, bukan tunggu nanti besok, saat itu juga, detik itu juga, ya. Mereka mengalami pemulihan. Itu siapa yang melakukan? Bukan saya, saudaraku. Tetapi Roh Kudus itu yang bekerja di dalam doa. Roh Kudus itu yang mendemonstrasikan kuasa doa itu, sehingga kita bisa melihat sign and wonders, tanda-tanda ajaib, mujizat itu terjadi di hadapan kita. Yang lumpuh jalan, tuli dengar, buta melihat,
bisu bicara, lumpuh berjalan, timpang melompat-lompat, kanker sembuh, ya, penyakit mah sembuh, orang dirasuk setan pun sembuh. Coba saya minta tolong satu orang bantu saya, Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1 ini mungkin ayat yang terakhir karena waktunya sudah selesai. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Inilah saudara-saudaraku, saudara dan saya diberikan otoritas, hak, kuasa, dan kewenangan, ya. Tenaga dan kuasa ini bicara tentang, tadi kita sudah connect tadi di Efesus 6 ayat 10. Hendaknya kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ya, sedangkan di dalam Lukas 9 ini bicara tentang Yesus mengutus ke-12 murid. Ya, Sola Fide Strong Prayer juga adalah satu komunitas yang siap melakukan penjangkauan jiwa-jiwa dan terjadi pelipat gandaan dan multiplikasi atau siklus untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara lihat, Yesus mengutus ke-12 murid ini dan dia memanggil mereka dan dia katakan, mari aku memberikan kamu eksosia dan dunamis, ya, tenaga dan kuasa untuk kamu bisa menguasai setan-setan. Yang tadi Efesus 6 ayat 12. Kuasai setan-setan. Pertanyaannya sekarang, banyak orang dikuasai setan. Padahal Tuhan bilang kita dikasih kuasa untuk menguasai setan-setan. Kok terbalik? Sekarang setan-setan banyak menguasai kita, ya. Saya ada cari satu video, kemarin saya melayani satu orang, ibu di rumah saya. Saudara, ibu ini sampai bisa jungkir-jungkir, ya, di bawah kursi, bisa merayap seperti buaya. Karena disantet sama orang. Ya, disantet sama orang. Saudara, ini firman Tuhan katakan bahwa kami diberikan tenaga dan kuasa, saudara dan saya murid. Orang Kristen itu adalah murid, ya, untuk menguasai setan. Tetapi sebaliknya, kenapa kok setan yang menguasai mereka? Coba lihat. Ini kan aneh, kan? Saudara dan saya yang harus melakukan doa secara supranatural untuk melihat sign and wonders, ya. Orang yang sakit dipulihkan dengan doa saudara, ya. Saya berani menyampaikan firman ini karena saya melakukan ini tiap hari, bagian ini tiap hari. Pujian dan penyembahan itu sudah menjadi satu ketetapan, sudah menjadi satu hukum secara rohani untuk saya dengan Tuhan. Nah, kita lihat, Yesus memanggil ke-12 murid ini untuk memberikan kuasa dan tenaga, eksosia dan dunamis. Saya tidak bahas terlalu panjang. Untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Penyakit ini kan pasti terutama penyakit pada manusia, bukan penyakit pada pohon, ya. Kita tidak bicara penyakit pada pohon, atau kita juga tidak bicara penyakit pada binatang, tapi kepada manusia. Karena memang Injil diberitakan kepada seluruh makhluk. Makhluk itu kan bisa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Tetapi ansi kita bicara kepada manusia. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang pendek ini, ya, secara cepat saja saya menyampaikan, kiranya Roh Kudus bekerja, memeteraikan bagian firman ini, bagi yang mendengar dan yang menyampaikan, supaya kita yang mendengar dan yang menyampaikan, kita sama-sama diberkati. 99% firman ini, ya, ditujukan kepada saya, 1% kepada saudara. Saudara bisa mengolah dia menjadi 100%, dan menjadi wujud sign and wonders dalam pelayanan doa saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau mengajarkan kami berdoa. Karena sampai dengan saat ini Engkau juga masih berdoa kepada kami yang ada di bumi ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami dengan nafas dan kekuatan, kesehatan kepada kami. Dan Engkau mencari dan Engkau menaruh tujuan-tujuan surga, tujuan-tujuan yang mulia Engkau taruh bagi kami.
yaitu bagaimana kami harus berdoa secara spesifik. Kami harus berdoa dan mendemonstrasikan kuasa doa ini bagi dunia. Karena dunia ini juga terlalu kuat mendemonstrasikan kekuatan-kekuatan dunia. Tetapi anak-anak Tuhan diberikan kuasa dan otoritas untuk bisa mendemonstrasikan kuasa doa secara supranatural. Supaya kami bisa melihat sign and wonders, tanda-tanda ajaib terjadi bagi orang yang sakit, lumpuh, buta, tuli, bisu, bahkan yang mengalami kanker sekalipun. Allah akan memulihkan mereka lewat kuasa doa yang Tuhan berikan bagi kami. Mulut kami diurapi, mulut kami dikuduskan, mulut kami disucikan, bahkan ketika kami mengeluarkan firman dari mulut kami, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya.